dan banyak tim, ya. Kita pingin benar-benar menguasai pasar dengan tim. Nah, silakan Bapak Ibu bisa dilihat anggota peserta, sudahkah tim Anda masuk pada pembelajaran sore ini? Kalau belum masih ada waktu, silakan dicolek-colek ya. Karena kita nanti selain sesi kita belajar jago jualan, ada sesi yang diisi oleh Bapak Sujito bagaimana kita menguatkan mindset kita ya. Jadi Bapak Ibu yang terpenting bukan bagaimana teknis-teknis itu, tapi bagaimana mindset itu kita perbaiki dulu ya. Baik. Sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap ditulis angka 1 di chat supaya saya bisa berkomunikasi dengan baik. Bapak Ibu bisa nyambung apa yang saya sampaikan. Baik, tulis angka 1 jika Bapak Ibu sudah siap pembelajaran pada kesempatan sore hari ini. Oke. Masya Allah, sudah banyak ya yang menuliskan angka 1. Ya, yang baru hadir, yang masih belum berkesempatan menuliskan angka 1, disilakan menuliskan angka 1 supaya Bapak, Ibu, dan sahabat muda menyadari secara sadar bahwa kita lagi ada di majelis ilmu ya. Masya Allah, luar biasa. Dan Bapak, Ibu yang saya banggakan, sedikit saya sampaikan bahwa peluang kita ya hari ini mungkin ada yang belum jadi halal mat ya. Ada yang belum jadi halal mat. Masya Allah, silahkan disiapkan semangatnya, disiapkan dananya untuk menjadi halal mat. Dan kami dari HNI Mental Juara Tim mengelola, membina halal mat sejumlah, sebentar, ada 737 ya. Hari ini kita membina sebanyak 737 halal mat ya. Sebentar, sambil menunggu semuanya menuliskan angka 1. Iya, kita di HNI Team ada 737 halal mat MG Team ya. Yang belum menjadi halal mat, saya doakan semoga di bulan Oktober ini berkenan untuk membuka halal mat. Dan bagi mitra Bapak Ibu yang belum menjadi halal mat, silahkan untuk aktivasi halal mat ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu disilahkan kita untuk beramai-ramai membuka halamat karena program halamat kita adalah satu rumah satu halamat ya. Ternyata MG Team belum sampai 1000 ya halamatnya ya. Data terupdate sampai hari ini kita memiliki binaan 737 halamat. Semoga omsetnya dahsyat, semoga materi hari ini bisa mengantarkan Bapak Ibu omsetnya makin bertumbuh ya. Baik. Terima kasih atas respon baiknya. Kita mulai pada kesempatan sore hari ini belajar meningkatkan omset ya. Baik, share materi saya
terlihat ya. Kalau tidak terlihat, Bapak Ibu silahkan dikomunikasikan di chat Zoom ya. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, silahkan dikomunikasikan di chat Zoom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar bagaimana cara yang efektif meningkatkan penjualan yang terbukti menghasilkan. Adapun kita akan menggunakan media boleh WA, IG maupun FB. Saran saya yang lebih efektif adalah WA ya. Karena apa? Karena hampir semua orang punya WA ya. Nah, yang pertama, kalau kita mendengarkan kata jualan gitu ya, biasanya malu, gengsi ya. Ini yang harus kita selesaikan dulu. Kenapa kita harus malu dan gengsi jualan? Bu Ani, padahal kalau kita tahu di HNI kan kita tidak harus jualan. Betul. Edukasi di HNI cukup dengan pakai. Pakai saja kita sudah mendapatkan bonus yang luar biasa. Apalagi kita mau keluar dari zona nyaman, kita mau jualan. Masya Allah, hasilnya akan luar biasa. Baik, yuk kita melirik di materi ini. Coba kita lakukan 3 hal. Bapak, Ibu, sahabat muda. Yang pertama adalah kembali ke niat. Iya, kembali kepada niat. Pingin nolong orang melalui produk yang dihadirkan. Bapak, Ibu, hari ini personal branding kita adalah Kopi Sevel Premium. Nah, kalau kita mau menghadirkan produk Kopi Sevel Premium, hadir di rumah-rumah mitra kita, hadir di calon mitra-mitra kita, maka ada sebuah niat yang kita tumbuhkan dalam hati kita. Kalau orang minum Kopi Sevel Premium, maka dia akan jauh lebih sehat. Dengan komposisi produknya yang dahsyat, dengan komposisi produknya yang luar biasa, dan ada satu raja herbal di situ. Apa itu? Habatus Sauda. Habatus Sauda menyembuhkan semua penyakit kecuali kematian dan pikun. Nah, dari niat ini, Bapak Ibu clear. Kita akan menolong orang melalui Kopi Sevel Premium. Bapak Ibu sedikit kita tengok, kalau Bapak Ibu silaturahim ya, kemarin hari Sabtu saya silaturahim dari Ponorogo, saya mampir ke salah satu mitra yang ternyata 3 bulan sebelum saya silaturahim, hampir satu rumah kena COVID gitu ya. Apa yang beliau ceritakan, Masya Allah, sampai hari ini Bu Ani, rasanya kondisi saya belum pulih seperti sebelum saya kena COVID. Pada hari Rabu, saya juga silaturahim, ternyata juga kena COVID 6 bulan sebelum saya silaturahim. Nah, beliau juga menyatakan hal yang sama. Saya merasakan saya belum pulih seperti saya sebelum kena COVID gitu ya. Bapak Ibu, disinilah kita hadir untuk menolong orang-orang yang sudah pernah kena COVID untuk lebih fresh lagi gitu ya. Dan untuk pencegahan kita ya, pencegahan kita yang tentunya kita ingin selalu tampil prima dan menjaga kesehatan. Dengan apa? Dengan Kopi Sevel Premium. Kok bisa? Betul, di situ komposisinya ada Fustul Hindinya. Dan merupakan salah satu bestseller komposisi yang luar biasa. Kalau kita tahu Fustul Hindi itu kan kalau kita tahu dalam bentuk sediaan produk yang lain rasanya pahit. Tapi kalau diracik ya, diracik di Kopi Sevel Premium, Masya Allah rasanya luar biasa nikmat. Dan orang sudah semakin jenuh dengan tampilan
sediaan produk dalam bentuk mohon maaf, obat-obat kimia. Sehingga kita hadir obat dalam bentuk kopi, ya, obat yang rasanya kopi, kopi yang ternyata mengandung obat. Nah, hari ini kita akan satu persatu melalui orang-orang dekat kita ceritakan dahsyatnya kopi Sevel Premium. Yang kedua, kita meyakini bahwa setiap produk pasti ada jodohnya. Setiap produk pasti ada jodohnya. Mungkin bukan dia orang yang beruntung mendapatkan manfaat dari produk yang kita jual. Jika ternyata orangnya lagi menolak, kita terus mencari. Terus membuat status tanpa henti. Terus melakukan follow up, begitu ya. Yang ketiga adalah next, lanjut. Masih banyak orang yang membutuhkan. Sehingga tahapan-tahapan ini membuat Bapak Ibu terus bergerak. Membuat Bapak Ibu membuat status WA dan melakukan follow up, ya. Jadi pertemuan, sedikit mereview pertemuan agen stok yang kemarin gitu ya. Hari Minggu ada peserta dari Surabaya, namanya Bu Wiwit. Saya ulang kembali, mungkin waktu itu pernah saya ceritakan. Dan waktu selesai acara begitu ya, Bu Wiwit ngobrol sebentar di BCHNI Magetan. Kemudian beliau menyampaikan, saya menyampaikan, Ibu kan ikut acara, ikut training online WA marketing. Nah, sekarang bisa kita lihat 9 hari begitu si David keluar begitu ya, ada produk si David datang, ada peserta yang bisa menjual 300 botol. Ada peserta yang menjual 10 botol. Bahkan ada peserta yang belum bisa menjual si David 1 botol pun dalam waktu 9 hari. Kira-kira apa perbedaannya? Nah, ternyata yang menjual 300 botol si David ada di dekat situ ya. Waktu itu Ustazah Sri Mulyani ada di BCHNI Magetan. Kemudian beliau mengatakan, nah Bu, membuka buku catatannya. Saya melakukan aplikasi apa yang disampaikan Bu Ani di ilmu WA marketing. Saya menyalin dari status WA yang sudah dibuat. Di situ kan ada siapa saja orang yang sudah melihat status kita. Nah, betul kan? Kita follow up. Sebelum kita follow up, kita apakan? Ya, sebelum kita follow up, kita catat Bapak Ibu. Kita catat ya. Kita catat dan kita pastikan ya bahwa orang-orang yang sudah melihat status WA kita salin di buku. Kemudian kita kategorikan. Oh, si A ternyata belum member HNI. Si B sudah member HNI aktif dan menjadi mitra saya. Si C sudah menjadi mitra saya tapi AVO-nya 0. Dari klasifikasi ini akhirnya lahirlah follow up. Disitulah yang menjadi perbedaan mengapa ada mitra yang penjualnya super dahsyat, ada yang biasa-biasa saja, ada yang tidak bisa menjual. Padahal materi yang disampaikan Bu Ani sama. Waktu pembelajaran juga sama. Sama-sama 8 kali pertemuan datang semua. Kenapa hasilnya berbeda? Terletak pada eksekusi yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan pembelajaran berikutnya, saya mohon izin mengingatkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, jika niat adalah menolong orang, kalaupun ditolak, kenapa harus stres dan putus asa? Nah, jadi perbaiki niat dulu. Yang kedua, siapkan untuk eksekusi, tagih brutal. Kalau Bapak Ibu sudah membuat status WA, lakukan follow up, ya.
hasilnya fantastik, hasilnya fantastik. Dan saya yakin Bapak Ibu 60 peserta yang hadir pada kesempatan sore hari ini semua pingin penjualannya melejit. Semua pingin omsetnya besar, semua ingin meledak omsetnya di final sprint 2021 ya. Baik. Jualan adalah aktivitas menolong orang yang dibayar. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ketika kita transaksi kopi Sevel Premium, maka disitulah jalan kita untuk menolong orang lain. Disitulah setiap kata yang kita sampaikan adalah salah satu amal jariah kita untuk membantu sehat orang lain berbasis At-Tibun Nabawi. Alhamdulillah clear ya di sini. Ada 3 langkah yang harus dilakukan. Jika Bapak Ibu sudah clear pada niat kita akan menapaki jalan ini melalui produk halal HNI, maka berapapun omset yang Bapak Ibu inginkan, insya Allah mampu Bapak Ibu terjang, mampu Bapak Ibu lampaui, mampu Bapak Ibu dapatkan. Ya. Sudah benarkah niat Anda saat ini? Nah, ini saya kembalikan kepada Bapak Ibu, sahabat muda semuanya. Kalau Bapak Ibu sudah benar niatnya, bahwa hari ini saya ingin membantu sehat orang lain, bahwa hari ini saya ingin membantu orang lain dari selamat produk yang tidak jelas halal haramnya, maka tidak ada alasan untuk saya malu membuat status WA. Tidak ada alasan untuk saya Jepri mengenalkan produk kepada teman-teman saya. Karena apa? Kalau saya diam saja, temanku nggak tahu produk sedahsyat ini. Kalau saya diam saja, temanku nggak tahu ada produk halal sebagai solusi untuk kita terhindar dari produk yang tidak jelas halal haramnya. Baik, masih seputar niat ya. Jualan niatkan untuk bantu orang ya, Bapak Ibu. Mari kita perbaiki niat kita di sini ya. Jangan cuma untuk cari uang doang, ya. Saya yakin ketika kita membantu sehat orang, membantu solusi orang, uang pasti ngikut. Karena apa? Kita lagi berbisnis. Itu sudah otomatis kita dapatkan ya, sudah otomatis kita dapatkan. Sekali lagi saya mengingatkan diri saya, Bapak Ibu dan sahabat muda semuanya, mari kita niatkan membantu orang. Jangan cuma cari keuntungan. Jualan makanan, yuk kita niatkan agar banyak orang terbantu kebutuhan pokoknya, terutama saat mereka merasa lapar. Nah, ini salah satu contoh ketika kita lagi jualan produk hijab gitu ya, fashion hijab di HNI kan ada ya hijabnya mungkin. Tapi hari ini memang sengaja kami tidak nyetok karena memang sudah banyak produk yang warna-warnanya tidak ready stock gitu ya. Jadi memang saya fokus untuk produk yang memang benar-benar ready stock dan tidak harus ribet pemesanannya ya. Nah, jadi benar-benar kita meniatkan untuk membantu orang. Jualan. Sekali lagi, hari ini saya ingin Bapak Ibu tidak tabu dengan kata jualan. Meskipun edukasi kita hanya pakai, meskipun edukasi kita hanya cerita, kalau kita tambah jualan, saya yakin omset akan meledak gitu ya. Jualan adalah aktivitas menolong orang yang dibayar. Saya ulang kembali apa sebenarnya esensi dari jualan itu. Yang pertama, menolong orang. Yang kedua, menebarkan manfaat. Menebarkan apa kegunaan dari kopi Sevel Premium, mengapa harus minum kopi Sevel Premium, mengapa harus menggunakan kopi Sevel Premium di dalam kehidupan kita. Iya, jadi ini ya Bapak Ibu sahabat muda yang benar-benar harus kita tumbuhkan di dalam diri kita. Baik, kita masuk strategi jualan laris. Tentunya setiap orang pengen ya, siapa sih yang nyetok produk nggak pengen laris? Semuanya pengen laris, semuanya pengen laris. Tidak ada yang tidak pengen laris, semuanya pengen laris. Nah, oke.
cara mencapai target penjualan berapapun yang Anda inginkan. Oke, baik, yuk kita masuk cara mencapai target penjualan berapapun yang Anda inginkan. Baik, Bapak, Ibu, dan sahabat muda, prinsipnya jangan pernah berhenti belajar sebelum benar-benar menghasilkan. Ada salah typo sedikit ya, menghasilkan. Oke. Jangan pernah berhenti belajar sebelum benar-benar menghasilkan. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda sering mengalami kegagalan saat menjual? Apakah Anda sering mengalami kegagalan saat menjual? Kalau sering, Bapak Ibu jawab angka 1. Kalau jarang sekali Bu Ani, saya setiap menjual pasti closing. Setiap menjual pasti closing. Tulis angka 2. Iya, saya ingin tahu. Apakah yang hadir di sini sering mengalami kegagalan saat menjual atau mudah closing gitu ya? Wow, iya. Ternyata banyak yang mengalami kegagalan. Oke, baik, sama-sama kita belajar. Oke, baik. Yuk kita isi dulu. Silakan Bapak Ibu pegang alat tulisnya masing-masing. Silakan dipegang alat tulisnya masing-masing. Sekarang tugas kita adalah buat formulir jago jualan. Wah, ini dituliskan di buku tulis masing-masing aja ya. Oke, target omset. Saya akan membawa Bapak Ibu ke target omset. Berapa target omset Mbak Wilujeng dan Bunda Ita mungkin dikondisikan putranya ya. Ya, coret-coret. Tapi masih terlihat ya, yang diterut nggak pas tulisan. Nggak apa-apa. Oke, anaknya jadi kreatif ya. Baik. Kita masuk ke target omset ya. Bapak Ibu, target omset ini berdasarkan level masing-masing. Perhatikan bersama-sama. Saya hari ini karena kita lagi membahas produk HNI, maka saya mengajak Bapak Ibu terbiasa dengan poin. Oke. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu paham berapa omset target yang harus Bapak Ibu penuhi gitu ya. Nah, karena Bapak Ibu kita fokusnya adalah membina halal mat binaan Bapak Ibu, mitra-mitra Bapak Ibu, maka target sehatnya seorang halal mat yang levelnya manajer adalah 2.000 poin. 2.000 poin grup manajer. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kalau yang levelnya SM berarti membina 3 manajer. Target omsetnya berapa? 6.000 poin grup. Kalau kita bicara 6.000 poin grup, ini kita asumsikan dengan kopi Sevel Premium, maka 1 bulan di grup Bapak Ibu terjual 400 pounds. Baik, kita membiasakan untuk memahami target dari masing-masing Bapak Ibu semua, ya. Silakan Bapak Ibu salin, tulis di buku masing-masing target omset yang Bapak Ibu penuhi di bulan Oktober ini. Sekali lagi, perhatikan level binaan mitra Bapak Ibu sahabat muda semua dan level Anda tentunya. Kalau level Anda D, direktur, maka lihat berapa manajer yang harus Anda bina. Ya,
berapa manajer yang harus Anda bina, kumpulkan kumpulkan di satu room, pahamkan setiap manajer memiliki target omset sehat minimal 1.000 sampai 2.000 poin grup. Ya, kita bicara ke target omset dulu. Kenapa ke target omset? Bapak Ibu, kita akan melejitkan omset kita. Tentunya kita harus tahu berapa target yang kita tuju. Baik, di target omset yang sudah paham dan sudah menuliskan di buku, silakan ditulis angka 1. Yuk, target omset yang sudah paham dan sudah dituliskan di buku masing-masing, tuliskan angka 1. Oke, ya. Oke, Pak Iman, Mbak Musyayadah. Oke. Boleh salah satu memberikan contoh nama, levelnya apa, berarti target omsetnya berapa. Silahkan bisa menuliskan salah satu contoh. Misalkan saya nama A, level ini, berarti target omset saya ini. Silahkan untuk saya memastikan bahwa Bapak Ibu paham secara detail perhitungan yang saya maksud. Oke, terima kasih. Ya Allah, sudah mewakili ya Mbak Widya, SM, target omset 6.000 poin grup. Yes, ini yang saya maksud. Sejak awal kita harus paham berapa target yang harus kita tumbuhkan bersama binaan kita. Tapi jangan keliru, Mbak Widya SM, oke betul 6.000. Tapi saya ingat di APO Mbak Widya memiliki binaan 1 SM. Nah, Mbak Widya SM binaannya 1 SM. Yang SM 6.000, ada 2 M yang lain per 2.000. Jadi target omset Mbak Widya bukan 6.000, melainkan 10.000 sehatnya. Karena apa? Mbak Widya punya manajer 5. 3 di bawah Budiana, 2 langsung di bawah Mbak Widya. Ya, saya langsung tergambar AVO Mbak Widya ya, Masya Allah ya. Nah, iya begitu ya. Terima kasih Bunda Solikah semuanya yang sudah mewakili menjawab. Jadi Bunda Solikah paham. Wow, Bu Titi Taman Quran 72.000. Masya Allah. Ya, sekarang kita sudah harus memulai memahami berapa target omset yang akan kita hadirkan di rumah kita, di halaman kita. Oke, baik. Yang kedua, aktivitas penjualan. Nah, kita akan belajar bagaimana aktivitas penjualan kita, ya. Oke. Bapak Ibu isikan dulu aktivitas penjualan. Yang ketiga, realisasi. Nah, nanti akhir bulan silahkan atau tanggal 1 lah ya, tanggal 1 Bapak Ibu dan sahabat muda mulai menulis. Saya target omset Oktober 2021 6.000 poin. Realisasi saya ternyata 5.000 poin misalkan. Evaluasinya apa nih? Oh, ternyata ada grup ini nih yang tidak bergerak penjualannya sama sekali. Kira-kira ngopi nggak sih grup ini? Yuk kita evaluasi bersama-sama. Jadi silahkan Bunda Solikah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu peserta jago jualan, training jago jualan, untuk tugas ini silahkan Bapak Ibu salin di buku tulis. Sehingga nanti Bapak Ibu kita ketemu ada evaluasi. Dan boleh evaluasinya lakukan di grup WA. Boleh ya? Oke. Baik, sampai di sini saya mohon izin untuk melanjutkan materi berikutnya. Nah, bedakan antara target market, market potensial, konsumen, buyer, dan customer. Nah, ini kita mulai belajar tentang ini ya. Istilah-istilah ini, Masya Allah. Target market itu seperti apa ya? Target market adalah
yang akan menentukan media promosi apa yang kita gunakan. Target market kita siapa? Misalkan Kopi Sevel, usianya berapa? Kopi Sevel Premium itu kira-kira target marketnya siapa? Oh, orang yang pasca COVID, orang yang tidak, orang yang tetap sehat gitu ya, pencegahan untuk kena COVID. Nah, orang yang punya masalah paru-paru, orang yang aktivitasnya tinggi, ibu rumah tangga yang pengen tetap strong, kira-kira kisaran usia berapa target marketnya? Nah, Bapak Ibu kita mulai membiasakan untuk bidikan yang tepat. Sehingga nanti ketika kita punya target market, kita tidak keliru nyasar gitu ya. Kalau kita lagi pas mau PCA, yes, ini orang yang sudah kutargetkan begitu. Oke, market potensial adalah orang-orang yang udah mulai tertarik dengan produk kita. Siapa itu? Tentunya mitra kita. Mitra kita adalah market potensial. Jadi Bapak Ibu, AVO kita adalah benar-benar, mohon maaf, suara saya kecil. Apakah di tempat lain suara saya juga kecil, tidak terdengar? Mohon dijawab di chat Zoom. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan baik? Jelas, Wani. Jelas. Baik. Berarti Ustadz Akmal di Pontianak mungkin sinyalnya ya Ustadz. Ya, baik. Terima kasih respon baiknya. Saya lanjutkan. Nah, market potensial. Siapakah market potensial? Orang-orang yang udah mulai tertarik dengan produk kita. Siapakah dia? Dia adalah mitra-mitra yang ada di AVO kita. Jadi pastikan Bapak Ibu benar-benar membina mitra-mitra yang ada di AVO. Salin orang-orang yang ada di AVO, ya. Kalau ini usianya sudah 40, 50 pasti cocok dengan Kopi Sevel Premium, ya. Ceritakan dahsyatnya. Bagaimana kalau tempatnya jauh, Bu Ani? Kirim flyer gambarnya. Belum punya gambar flyer ini, Bu Ani, Kopi Sevel Premium. Ya, nanti saya kirim lewat gambar di grup ya. Jadi di grup itu nanti kita akan belajar Kopi Sevel Premium, ya. Baik, konsumen. Konsumen itu siapa? Orang yang pakai produk kita. Customer ternyata beda lagi ya dengan konsumen. Orang yang beli produk kita berkali-kali. Sudah beli, balik lagi. Sudah balik lagi ya. Jadi udah repeat order, dialah customer kita. Oke. Kalau udah nentukan marketnya ya, Bapak Ibu sudah paham bidikannya. Yes, Kopi Sevel Premium untuk usia 35 sampai 60 sangat cocok. Kok enggak 17 tahun? 17 tahun kita bidik dengan night cream, day cream. Ya, cocok ini skincare. Sabun kolagen, spirulina untuk masker. Ya, jadi kita mulai mengklasifikasikan mana target market yang jelas ya. Jadi poles penawaran dan kata-kata dengan ciamik ya, dengan lihai. Cara taunya gimana? Ya dicoba ya. Bapak Ibu, promosi yang efektif adalah promosi yang terbukti menghasilkan. Lakukan tes dan ukur setiap keputusan promosi kita yang udah jelas menghasilkan gulung, yang nggak menghasilkan tinggalkan. Artinya, kalau Bapak Ibu sudah mulai memahami dengan pola ini omsetku besar, begitu ya. Dengan pola ini omsetku besar, maka ya kita biasakan untuk mengulang kembali pola ini. Oke. Alhamdulillah udah jelas dari Ustadz Akmal dari Pontianak. Di Pontianak susah cari Kopi Sevel Premium karena CBC cuma dijatah. Ya Allah. Iya ya Ustadz. Boleh dong borong 10 juta dari BC Magetan, Tat. Kemarin kita kirim ke Samarinda loh, Bu Lili Farida. Halo, hari ini hadir. Kami barusan kirim produk 25 juta ke Bu Lili Farida Samarinda. Ustadz boleh transfer ke saya 10 juta nih untuk belanja Kopi Sevel Premium. Jangan mati gaya, karena banyak BC yang punya omset, punya jatah banyak gitu ya. Alhamdulillah di BC Magetan Kopi Sevel Premium hampir 1000 lebih ya.
penjualannya. Jadi silahkan dipastikan, kita tidak boleh mati gaya. Kalau di Pontianak Kopi Sevel nggak ada, hubungi Bu Ani gitu ya. Insya Allah ada Kopi Sevel ya. Dan Bu Ani, kemarin saya nyari-nyari Deep Sequoia. Iya, Deep Sequoia waktu itu datang lagi. Cuma jumlahnya memang belum banyak saya expose, ternyata sudah habis ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ternyata punya pasien yang harus membutuhkan produk tersebut, silahkan pesen ini ya, pesen khusus gitu kepada staf BC. Mbak, saya minta tolong dengan sangat karena saya punya pasien yang harus minum misalkan Deep Sequoia gitu ya. Jadi saya mohon sekali kalau ada Deep Sequoia mohon saya dihubungi. Berapapun jumlahnya saya beli. Nah, kalau seperti itu karena saya hari ini lagi ini ya ada mitra yang kena kanker otak Bapak Ibu, Masya Allah ya. Dan luar biasa ketika diterapi oleh salah satu leader kita ya. Dengan Quran minimal Bapak membaca Al-Quran 2 juz dalam sehari gitu ya. Untuk ya kita ikhlas menerima sakit kita, itu yang pertama. Yang kedua untuk membantu proses herbal supaya masuk dengan baik. Dan beliau asupan utamanya adalah Deep Sequoia. Jadi sudah ada note khusus gitu ya, catatan khusus bahwa Bapak ini butuh banget Deep Sequoia gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu mitranya ada catatan khusus harus minum Deep Sequoia misalkan, ya silakan memberi catatan ke staf BC. Yang kedua, kalau misalkan toh pas tidak ada sama sekali, segera ganti dengan zaitun al-ad dan gahmat ya. Jadi segera kita berikan konfirmasi kepada mitra kita bahwa ada pengganti yang juga baik gitu ya. Jadi begitu ya Ustadz. Silakan menghubungi saya, disiapkan rekeningnya Ustadz, transfer saya boleh untuk mendapatkan kopi Sevel Premium di BC Magetan ya. Baik, saya lanjutkan. Oke, nih ada yang menarik. Kopi Sevel Premium itu kan harganya nggak murah Bu Ani. Kopi Sevel yang biasa saja 90.000 loh. 90.000 isi 20 saset. Ini 60.000 isi 10. Ya Allah, mahal banget Bu. Mahal banget gitu ya. Mungkin itu respon pertama ketika Bapak Ibu ketemu yang namanya kopi Sultan ya. Kopi Sevel Premium. Tapi kita tidak boleh mati gaya ya. Kita harus punya cara bagaimana menjual produk yang harganya sangat mahal. Nah, kira-kira bagaimana? Oke, sebelum menjawab itu ya, kita ketahui terlebih dahulu tentang 3 alasan. Yang pertama, Bapak Ibu catat ini ya, calon pembeli tidak mampu membelinya. Jadi meskipun harganya diturunkan, biasanya dia juga tidak mau beli Bu. Karena apa? Ini sering kali terjadi ya, mereka tidak cukup memiliki uang untuk bisa membeli produk Anda. Meskipun harganya diturunkan, ya memang tidak punya uang. Jadi memang bukan segmen kita. Nggak usah ditungguin, nggak usah ditongkrongi, cukup Bapak Ibu bisa mengalihkan produk yang sesuai dengan keuangannya. Oke, yang kedua, calon pembeli tidak mau membelinya. Jadi biasanya alasan ini adalah alasan yang tidak terucap tapi kelihatan di wajah gitu ya. Karena mereka memang tidak ingin membeli produk Anda. Ya sudah, nggak usah dipaksakan, nggak usah hard selling ya Bapak Ibu, nggak usah memaksakan harus beli, nggak usah. Niat kita adalah menolong. Yang ditolong mau, kalau tidak ya nggak apa-apa gitu ya. Yang ketiga, produk Anda terlalu mahal. Kalau calon pembeli bisa membeli produk yang persis sama dengan harga lebih murah dari orang lain,
ini bisa jadi masalah untuk Anda karena mereka akan lebih memilih beli di yang lain ketimbang di Anda. Tapi kita meyakini kenapa orang harus memilih HNI, kenapa produk HNI sangat dinantikan di masyarakat karena harganya murah meskipun tidak murahan. Harganya sangat terjangkau dan khasiatnya luar biasa. Oke, kita masuk saat Anda menghadapi orang-orang yang mengalami keberatan soal harga, yuk kita belajar. Kita belajar. Ya Allah, bismillah, closing ya Allah, biidnillah, atas izinmu ya Allah, closing ya Allah, closing ya Allah. Kita kuatkan semangat kita. 1, hindari memberi informasi harga terlalu cepat. Bapak Ibu masih ingat teknik closing WA marketing? Jawab pertanyaan dengan pertanyaan ya. Jadi Bapak Ibu jangan langsung bicara harga. Ibu mau butuh 2 atau 3 pounds kopi Sevel Premium. Nah, jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Biasakan dengan itu. Jangan langsung, ini Bu, harganya 60 ya kalau member. Kalau non member 80.000. Ibu, ini ada poinnya 15. No, jangan buru-buru memberikan informasi harga. Catat, penting ya ini. Kita mau jualan kopi Sultan ya. Jadi siapa yang nanti omsetnya dahsyat, omsetnya melejit, kita biasakan untuk berlatih. Oke, yang kedua. Jangan sampai Anda salah bicara soal harga. Jika harga produk Anda rendah, itu tidak mahal. Itu tidak mahal. Itu tidak mahal. Ya. Jadi sebentar, mohon izin, baterainya habis. Sebentar ya, mohon izin, ternyata baterainya habis. Oh, Mbak, kenapa ya, Bibi? Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu mohon tidak membiasakan bicara murah ya. Harganya tidak mahal. Yang ketiga, edukasi gila-gilaan soal benefit dari produk yang Anda jual. Ya, Bapak Ibu berlatih. Apa komposisi dari kopi Sevel Premium? Bedah. Hafalkan, pahami, hayati. Kalau perlu, Bapak Ibu belajar satu persatu diulang-ulang. Ya Allah, ada kustul hindi. Manfaat kustul hindi 1, 2, 3. Bapak Ibu punya flyernya masing-masing ya, sehingga nanti orang akan jatuh cinta gitu ya, dan dia akan punya 1000 alasan untuk memilih kopi Sevel Premium ya. Saya harus beli, saya harus minum, saya tidak pingin kalau tidak beli ya. Jadi Bapak Ibu biasakan untuk edukasi gila-gilaan soal benefit dari produk yang Anda jual. Kita jangan sampai terjebak di harga. Jangan sampai terjebak di harga. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu berlatih ya. Berlatih tentang manfaat komposisi yang ada di kopi Sevel Premium ya. Contoh ya. Oke. Nah, Bapak Ibu mulai menghafalkan apa kandungan dari kopi Sevel Premium. 1, ada kustul hindi. Kegunaan kustul hindi apa? Nah, itu sudah mulai Bapak Ibu pelajari. Yang kedua, ekstrak bunga krisan. Nah, apa sih ekstrak bunga krisan? Untuk siapa saja? Nah, nanti kalau Bapak Ibu hafal tentang produk, komposisi produk, maka Bapak Ibu langsung bisa ke segmen
target market gitu ya. Yang selanjutnya adalah ekstrak akar pasak bumi, ekstrak kulit buah manggis, daun kelor, ekstrak rimpang jahe merah, dan ekstrak biji jinten hitam. Nah, dengan edukasi gila-gilaan ini, kita akan bisa menjaga hubungan berkala dengan calon pembeli. Tidak ada cara lain kecuali edukasi, edukasi, dan terus edukasi ya. Oke, baik, sebelum saya melanjutkan materi berikutnya ya, 4 kali pertemuan ini akan saya sambung dengan materi Pak Jito 15 menit. Nanti saya hadir kembali di 15 menit yang terakhir. Jadi Bapak Ibu, kita bersama mengisi ya, sampai kemarin perusahaan memberikan kita the best couple leader gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Apa karena kalau ngisi bareng ya? Apa karena kalau kita jualan selalu bareng gitu ya? Apa karena kita kalau closing selalu bareng gitu ya? Baik, terima kasih kehadiran Bapak Ibu hari ini. Tetap bertahan. Kita masih punya waktu 30 menit ya. Masih punya waktu 30 menit, 15 menit dengan Pak Sujito dan 15 menit yang kedua dengan saya, Ibu Ade Istadiana. Sebelumnya waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Jadi BC Magetan hari ini hujan ya. Jadi insyaallah kan gitu ya, hari ini hujan dan semoga ini keberkahan untuk kita semuanya. Jadi hujan termasuk suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita dalam kondisi hujan, maka diminta untuk banyak berdoa kan gitu ya. Maka doa ini adalah mustajab ketika hujan kan gitu ya. Maka perbanyaklah berdoa. Maka kita doakan semoga teman-teman semuanya bisa diberikan banyak sekali keberkahan, kesehatan, kemudian juga kesuksesan, kemudian juga diberikan kan gitu ya hidayah, kemudian dicintai Allah, kemudian juga kita sama-sama semoga berdoa semoga hujan yang luar biasa, hujan yang baru pertama ini, semoga ini menjadi salah satu untuk kemudian menjadi ini juga turunnya rezeki pada kita semuanya kan gitu ya. Allah memberikan banyak rezeki yang berkah, yang banyak kan gitu ya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpahkan pada keluarganya, para sahabat, tabiin dan kita semuanya. Berharap semoga diakui sebagai umat Rasulullah, mendapat syafaatnya dan bisa bersama dengan Rasulullah bertanggaan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman semuanya, yang di sore ini saya diminta Bu Ani Istadiana untuk menyapa kepada teman-teman semuanya, para jago jualan. Nah, intinya adalah bagaimana setiap kita ini adalah menjual kan gitu ya, setiap diri kita adalah menjual kan gitu ya. Bagaimana kita menjadi yang terbaik kan gitu ya, bisa menjadi apapun itu penjual. Seorang istri adalah menjual bagaimana
bisa memberikan yang terbaik sehingga kemudian bisa mendapatkan nafkah yang terbaik juga dari suaminya, gitu ya. Menjual apa yang dijual, gitu ya. Jual adalah pelayanan dan lain sebagainya. Seorang guru adalah menjual, ya, bagaimana yang dilakukan ini supaya bisa diterima oleh murid, supaya kemudian mendapatkan yang terbaik. Semua adalah penjual. Nah, jadi tidak ada yang tidak bisa menjual, gitu ya. Semuanya adalah semua dari kita adalah penjual sebenarnya, penjual dahsyat, ya. Nah, maka di sore ini kita di HNI kan, gitu ya. Kita di HNI ini juga jualan, salah satunya adalah kita itu jualan, di HNI itu jualan. Maka jualan yang bagaimana, gitu ya? Jualan yang kemudian dengan tim. Jualan yang kemudian tidak sendirian, maka jualan yang kemudian dengan membangun sebuah tim, gitu. Tim jualan yang kita bersama-sama, sehingga di situ ada bonus, ada royalti, ada kemudian penghargaan dan lain sebagainya, itu karena ya penjualan, gitu ya. Penjualan kita, omset kita ini yang kemudian menjadi hitungan, gitu ya. Maka teman-teman semuanya, di sore hari ini salah satu keberhasilan itu adalah mindset, okay? Our mindset is our omset, gitu ya. Bagaimana kita bermindset kemudian itu juga mempengaruhi omset kita. Bagaimana mindset seorang yang dalam bisnis, orang yang sukses, dan mindsetnya orang-orang yang gagal, gitu ya. Orang-orang yang kemudian berjuang dan orang-orang yang layah-layah, gitu ya. Orang-orang yang kemudian semangat luar biasa dan orang-orang yang malas, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah mindset. Karena mindset ini 85% mempengaruhi sukses seseorang. Nah, mindset itu apa? Mindset itu pola pikir, Bapak dan Ibu. Pola pikir kita, pola pikir nanti menjadi sebuah apa yang kita pola pikirkan, gitu ya, menjadi apa yang menjadi ucapan, gitu ya, menjadi rasa, menjadi tindakan, gitu ya. Nah, ini menentukan, Bapak dan Ibu, sukses atau tidaknya kita. Ketika kita punya mindset bahwa kita ini terpilih, gitu ya, merasa terpilih oleh Allah, bahwa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang kemudian Allah pilih, Allah siapkan, gitu ya, Allah akan sukseskan kita, maka tidak ada waktu-waktu kita yang kemudian tidak efektif untuk kemudian tidak menuju kepada satu goal atau tujuan yang kemudian kita sudah tetapkan. Sehingga semuanya akan kita arahkan ke sana, gitu. Nah, kemudian juga ketika kemudian kita merasa, gitu ya, secara pola pikir kita bahwa yang pertama tadi adalah dipilih oleh Allah, disiapkan oleh Allah. Jadi yang kedua adalah kemudian coba kita berpikir, gitu ya. Mungkin 2022 ini Bapak dan Ibu yang semua yang ada di sini itu pengen sedekah 1 bulan berapa, gitu ya. Pengen sedekah 1 bulan ini berapa? Dengan HNI gitu berapa, gitu. Nah, ini akan mengubah pola pikir, gitu ya. Karena saya setiap bulan nanti di 2022 saya pengen bersedekah setiap bulannya 30 juta, maka saya harus berbonus 100 juta. Nah, itu mindset. Mindset, ya, soal pola pikirnya. Pola pikir bahwa saya ketika bisa sedekah 1 bulan 30 juta, gitu ya, maka ini yang harus kemudian saya paksa dalam diri saya, karena sedekah inilah yang harta yang kemudian akan saya bawa mati. Sedekah inilah yang akan kemudian menyelamatkan ketika saya sudah mati. Sedekah inilah yang kemudian yang disampaikan orang-orang yang sudah mati itu pengen hidup kembali, kemudian pengen dia apa yang dilakukan? Sedekah, kan? Sedekah, benar, sedekah, gitu, sedekah. Nah, ketika kita ada satu keinginan, ada satu pikiran, gitu, satu pola pikir yang kemudian pengen sedekah 30 juta setiap bulan, itu adalah ya lumayan, gitu ya, maksud lumayan, gitu. Maka kita harus berbonus minimal 100 juta, kan, 100 juta per bulan. Nah, kalau kita sudah ada mindset yang seperti ini, Bapak dan Ibu, maka di HNI itu ada sebuah namanya karakter, ya, karakter mampu. M-nya itu mau nggak kita, gitu ya, mau nggak? Mau nggak di HNI itu bisa nggak kita bisa mewujudkan keinginan kita dengan pola pikir bahwa kita itu bisa bersedekah setiap bulannya 30 juta. Ternyata otomatis kita harus berbonus itu 100 juta. Ternyata bisa, gitu ya, itu bisa.
Tinggal yang di pola pikir kita itu sebuah karakter yang harus kemudian ada di kita tuh. Kita mau enggak gitu loh. Mau apa enggak gitu loh. Lakukan. Karena hanya orang-orang mau saja yang kemudian akan sukses gitu. Jadi banyak orang itu mengatakan saya mau sukses, mau sukses. Kenapa enggak sukses? Ya karena dia enggak mau sukses gitu loh. Enggak bergerak, dia enggak ya mau saja tapi ya mau saja tapi tidak mau membayar harga sebuah yang kemudian dia kemauan itu gitu. Tidak mau berjuang dia. Yang kedua adalah karakter ini kalau dimampu itu antusias dia. Maka semangat, antusias gitu ya. Pak, saya melayakkan diri saya untuk bisa bersedekah 1 bulan 30 juta. Kan. Maka tidak mungkin orang yang sedekah itu 30 juta. Kemudian hari ini orang nggak punya, pengennya seperti itu, kemudian nggak semangat. Nggak ada gitu. Yang ada adalah semangat gitu ya. Semangatnya luar biasa. Bismillah bersama Allah itu bisa. Ini pola pikir gitu. Ini pola pikir. Ini mindset gitu loh. Mindsetnya adalah bahwa yang pertama ada kemauan, yang kedua adalah kemudian ada antusias yang luar biasa. Yang berikutnya adalah kalau di mampu itu M-nya adalah mandiri gitu ya. Maka kita lakukan mandiri gitu. Nggak usah tergantung pada siapapun. Jangan kemudian keberhasilan ini karena mentornya, keberhasilan ini karena manajemen. Enggak kan gitu. Keberhasilan ini karena kita sendiri. Keberhasilan ini adalah kemudian kita sendiri. Jadi kita tidak berharap untuk dilihat mentor kita. Kita tidak berharap untuk kemudian mendapatkan perhatian dari orang lain. Karena kita mandiri, Mau dibantu atau tidak ya tetap semangat, tetap kemudian bergerak gitu ya. Tetap PCA, tetap kemudian HS, tetap kemudian follow up gitu loh. Kemudian memang yang berikutnya adalah positif ya, senantiasa berpikir positif. Ini mindset positif. Nggak ada ngeluh gitu, sedikit-sedikit ngeluh. Ini gimana gini, ini kok ini, ngeluh. Ya orang sukses itu tidak kemudian banyak protes, tapi orang sukses itu banyak proses gitu ya. Jatuh, bangun lagi, itu udah lakukan terus kan gitu ya. Bukan protes. Kemudian yang terakhir adalah ulet Bapak dan Ibu. Ulet, lakukan kan gitu ya. Nggak ada kemudian sukses itu yang kemudian tidak kesungguh-sungguh gitu. Nggak ada yang sukses itu kemudian tidak kemudian fokus bekerja kemudian dengan ulet dan tekun itu nggak ada gitu. Yang ada adalah ya seperti itu yang kita lakukan gitu ya. Nah inilah adalah sebuah mindset Bapak dan Ibu mungkin hari ini berlatih tentang jago jualan. Ya ujungnya apa biar kita sukses gitu ya. Maka salah satunya mindsetnya harus dibuka dulu gitu ya, mindset dibuka dulu. Ya yakinkan dulu, kemudian yakinkan dulu, pantaskan dulu bahwa kita ini sukses yang bagaimana. Sukses itu adalah ketika kita mampu berkontribusi, sukses itu ketika mampu bersedekah gitu ya. Ya minimal berapa? Ya kita anggap sekarang itu ya 30 aja lah. 30. Nah, karena hari ini kan belum ada yang bonusnya 30 juta kan. Maka kita pengen bersedekah 30 juta. Kapan itu? Januari 2022. Mulai Januari 2022, maka setiap bulan mau sedekah 30 juta. Nah, berarti kalau sedekahnya ada 30 juta, berarti bonusnya minimal harus 100 juta kan gitu kan? Karena sepertiganya kan gitu ya. Nah, ini mindset gitu ya, mindset yang harus dibangun gitu. Maka apa yang harus dilakukan? Ya harus nggak ada cara yang lain kecuali cakep Bapak dan Ibu. Cara kerja benar, bangun 10 jalur, kemudian lakukan PCA, kemudian follow up mereka, kemudian lakukan home sharing, ajak mereka jadi agen stok. Ya nggak ada cara yang lain dia ini selain itu kan gitu ya. Maka kita harus membangun karakter itu, kita harus kemudian bermindset pola pikir itu, maka kita harus menjadi orang-orang yang punya kemauan yang tinggi, orang yang semangat, orang yang kemudian antusias, orang yang kemudian mandiri, orang yang kemudian senantiasa berpikir positif, dan orang senantiasa yang kemudian ulet. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu sebagai sharing-sharing kita aja, sehingga ada yang bertanya itu, kenapa kita nggak sukses-sukses, kenapa yang kemudian teman yang lain sukses gitu ya. 2 bulan saja, dari 0 kemudian omsetnya luar biasa. Ya karena memang mindsetnya berbeda gitu ya, mindsetnya berbeda. Maka pola pikir inilah yang kemudian mendasari, pola pikir itu yang menjadikan apakah kita beromset kecil atau omset besar, apakah jangan-jangan kemudian tidak beromset ya. Ya karena ya pola pikirnya gitu kan, belajar tapi tidak mau praktek. Tidak mau membayar sebuah harga suksesnya. Oke Bapak dan Ibu, itu saja karena 15 menit dan insya Allah ini sudah 15 menit. Terima kasih atas waktunya, sedikit yang saya sharingkan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada beberapa yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Ani, monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu masih terus bertahan dan terima kasih kita meluangkan waktu di sore hari ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan mohon izin saya melirik chat ya Jogja dari Mbak Asih Jogja juga hujan lebat dan angin kencang juga petir, Masya Allah ya, mati listrik juga ya, makanya sinyal agak susah ya, semoga hujan lebat, omsetnya lebat ya Mbak Asih, Masya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu kita terus semangat dan tetap semangat. Dan saya berharap apa yang sudah saya sampaikan di sesi pertemuan pertama ini bisa bermanfaat dan sedikit saya lanjutkan kembali ya. Baik. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu, bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang yang mengatakan produk ini mahal gitu ya. Saya berharap Bapak Ibu tingkatkan tentang produk talk ya. Bagaimana kita edukasi gila-gilaan soal benefit dari produk yang akan kita jual. Bahkan kalau kita mau belajar produk yang harganya mahal gitu ya, stem fiber gitu ya. Bapak Ibu kalau pengen fokus di stem fiber itu Masya Allah ya. Poinnya banyak, poinnya 100 Bapak Ibu. Makanya kita hari ini bukan terletak pada mahal dan murahnya produk. Tetapi bagaimana kelihayan kita dalam memberikan benefit yang akan kita berikan kepada orang yang akan kita jadikan segmen pasar kita. Sehingga orang itu tidak berpikir rupiah, ya, tidak berpikir rupiah. Kalau mereka merasa bahwa ini produk ini keren banget, saya wajib punya, saya harus beli, saya yakin tidak ada alasan untuk tidak belanja. Oke, di mana posisi Anda saat jualan? Semakin tinggi hierarkinya, semakin mudah melakukan closing. Yuk, kita belajar di sini. Siapa orang yang akan percaya kepada Anda? Siapa ya? Karena trust itu adalah modal utama ketika kita akan menyampaikan produk. Orang percaya pada kita itu adalah kartu sakti kita yang bisa kita pegang. Mau kita ngenakan produk apapun closing. Ya, karena dia percaya pada kita. Oke. Tips meminta dan menggunakan testimoni. Jadi Bapak Ibu sangat penting ketika produk berbicara. Jadi mintalah kepada pelanggan yang sudah menggunakan produk Anda. Tentunya bisa jadi mitra kita atau orang yang pernah beli tapi tidak mau dimasukkan jadi member kita. Mungkin pernah ya kita ketemu yang seperti itu ya. Baik. Bapak Ibu, produk berbicara yang sangat akurat adalah dari testimoni orang-orang di sekitar kita. Mintalah kepada pelanggan yang sudah menggunakan produk Anda, jangan menunjukkan semua testimoni, jangan semua langsung biar gitu ya. Bapak Ibu punya nih 10 testimoni, langsung kasih semua, jangan ya. Sedikit-sedikit dulu. Dan Bapak Ibu biasakan tunjukkan testimoni yang spesifik. Misal, contoh anak saya yang Gosi kemarin pernah pembekakan ini ya, kelenjar limpatik, getah bening, waktu puasa Ramadan. Ada 3 benjolan di lehernya dan kemudian saya bawa ke dokter ini ya, dokter kanker di Madiun. Hasil labnya sudah keluar. Alhamdulillah kita berikan ini kita berikan paket kanker dari HNI dan alhamdulillah proses menipisnya Masya Allah sangat cepat sekali ya. Dan alhamdulillah memang waktu itu hampir Ramadan terakhir gitu. Artinya lebih maksimal pengobatan ketika puasa gitu ya. Dan alhamdulillah manut banget gitu ya waktu
buka, begitu waktu buka setengah jam setelah buka saya sudah menyiapkan obatnya untuk yang minum pertama. Kemudian sambil sahur ya, sebelum tutup sahur, sebelum makan berat, saya siapkan untuk minum obat dulu ya. Saya berikan ada Karnokap, ada Spirulina, ada Magapit, ada Procumin Propolis, dan saya minum dengan waktu itu HNI Health ya, Sidafit belum ada. Nah, Masya Allah di bawah pengawasan Dr. Reni ya, Dr. Reni adalah salah satu ED kita, eksekutif direktur kita. Beliau mengatakan saya akan memedagosi kurang lebih 6 bulan gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah belum lama, belum ada 1 bulan, mungkin kurang lebih 2 minggu ya. Ternyata 3 benjolan yang besar-besar, yang satu itu sangat besar ya di leher, Masya Allah ya. Satu itu sangat besar gitu. Yang semuanya kempes, 3-tiganya kempes, mungkin dalam waktu hanya 2 minggu gitu ya. Ya Allah luar biasa. Tapi karena memang kita di bawah pantauan Dr. Reni, jadi terus ya Dr. Reni masih melihat di minggu ketiga, minggu keempat, kemudian ganti bulan kedua, kemudian yang seharusnya 6 bulan beliau mengatakan gini aja Mbak Ani, nanti kalau misalkan Mas Gozi ada keluhan atau terlihat benjolannya tumbuh kembali, baru hubungi saya. Kelihatannya perkembangannya sangat bagus ini. Jadi sangat cepat sekali dan tidak muncul lagi. Dan Alhamdulillah sampai hari ini, Alhamdulillah sehat ya. Jadi tidak ada benjolan yang muncul lagi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ketika kita ingin meminta testimoni dari customer kita gitu ya, testimoni tunjukkan yang spesifik dan kita nah ya ini ada pengalaman putranya Mbak Santi 3 hari sembuh ya Alhamdulillah. Jadi memang jenisnya kelenjar limfatik itu macam-macam gitu ya. Jadi ada yang sudah 3 hari sembuh karena memang mungkin secara benjolannya tidak besar atau mungkin jenisnya juga berbeda begitu ya. Jadi alhamdulillah kita syukuri Allah memberikan solusi sehat bersama produk HNI. Nah, kemudian kita tunjukkan nama dan foto atau screenshot-nya ya. Jadi kalau misalkan ada hasil lab, ada foto benjolan sebelum, sesudah. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka kita meminta testimoni, kemudian tayangkan dalam bentuk video atau cerita. Ya, karena orang-orang lebih suka membaca cerita. Oke. Bapak, Ibu, sahabat muda, jangan lupa minta izin terlebih dahulu kepada mereka yang namanya akan dicantumkan dalam setiap media promosi Anda. Jangan sampai terkesan kita memanfaatkan. Apalagi yang kita hadapi adalah orang yang sedang sakit. Misal, Gosi tadi, anak saya kan sedang sakit ya. Meskipun mungkin secara kasat mata terlihat lincah, terlihat ini secara puasa juga tidak membatalkan puasa Ramadan begitu. Tetapi sesungguhnya dia nampak sehat, sebenarnya sakit. Nah, ada sebuah komunikasi yang kita lakukan kepada customer kita, Ibu mohon izin ya, saya ambil gambarnya adik ya, semoga menjadi amal jariah, semoga bisa digunakan untuk yang lain. Nah, ini kita lakukan komunikasi yang baik. Iya. Nah, ini ada testimoni juga nih. Saya juga lagi proses pengobatan benjolan. Sudah 3 minggu ini ikhtiar pakai produk HNI. Alhamdulillah sudah banyak perubahan, tinggal sedikit lagi insya Allah. Nah, betul. Jadi semua benjolan, Bapak, Ibu, dan sahabat muda itu kanker ya. Semua benjolan kanker. Besar, kecil, itu kanker ya. Letaknya dimanapun itu adalah salah satu indikasi kanker. Jadi pastikan persepannya wajib dengan Karnokap. Nah, ketika kita meminta dan menggunakan testimoni dengan cara yang baik, maka hasilnya luar biasa ya. Yang penting komunikasi. Iya. Masih ada waktu 5 menit. Ya. Solusi saat orang berkata tidak
Enggak, Bu. Saya nggak beli kopi Sepel Sultan. Saya nggak beli kopi Sepel Premium. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Calon pembeli biasanya ragu karena dua hal. Yang pertama, harga. Calon pembeli merasa keberatan dengan harga yang kita tawarkan. Makanya Bapak Ibu, latihlah untuk bagaimana mengclosing dengan cantik gitu ya. Mengclosing tanpa kelihatan berjualan gitu ya. Nah, biasanya kalau saya selalu melakukan dengan metode pembanding gitu ya. Misalkan, Ibu, kalau Ibu belanja gamat nih, waktu itu saya contohkan ya, gamat karena poinnya gede gitu ya. Ibu kalau Ibu belanja gamat, ini Bu, boleh Ibu pilih ya. Kalau satu botol gamat, Ibu pilih harga 130, 100.000, atau 100.000 tapi masih dapat kembalian berapa ya? 31 berapa Bu? Kan 31% kali 4.000 ya. 12.300. Nah, kira-kira Ibu pilih yang mana Bu? 130.000, 100 atau 100.000 dikurangi 12.300. Jadi 77.700. 87.700. 3 perbandingan harga itu pasti membuat customer milih-milih. Ya pastilah pilih yang 87.700 gitu. Siapa orang yang pingin harga dengan yang lebih mahal gitu ya. Nah, jadi inilah yang harus kita latih Bapak Ibu. Sehingga tidak ada kata orang menjawab tidak gitu ya. Yes, saya harus beli. Saya butuh kok gamat gitu ya. Harganya ternyata terjangkau banget gitu ya. Nah, yang kedua, ketika orang itu ragu membeli, biasanya calon pembeli itu belum tahu kenapa sih saya harus minum kopi Sepel Premium, katanya orang kopi Sepel Sultan. Nah, jadi belum tahu secara spesifik manfaat produk yang kita tawarkan. Jadi jelaskan bahwa produk Anda dapat menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi Bapak Ibu, yuk kita belajar. Terus tumbuhkan kemampuan Anda tentang produk. Bu Ani, ada nggak belajar khusus gitu tentang produk talk? Ada, ya. Kami membuat kelas offline, kuliah hebat Tibun Nabawi Dasar. Besok Sabtu dan Minggu kami sediakan nginap di BC Magetan karena beberapa peserta dari luar kota. Disilahkan ikut ya. Segera hubungi mentor cara pendaftarannya, cukup 750.000 2 hari. Ya, nanti kami kembalikan dalam bentuk produk berpoin senilai 700.000. Ya, jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan. Biasakan untuk belajar dan terus belajar ya. Oke, ini ada testimoni dahsyat nih. Suami saya juga ada rasa nyeri di bagian leher, sudah 5 tahun kumat-kumatan. Hampir minta dironsenkan, tapi alhamdulillah saya kasih andro, batu sauda, dalam waktu seminggu sudah hilang rasa sakitnya. Sampai hari ini alhamdulillah, biidznillah sudah sehat. Yes, ini testimoni yang luar biasa. Tulis, ada nomor HP-nya, ada foto orangnya, jauh lebih dahsyat gitu ya. Jadi Bapak Ibu kita biasakan untuk membuat testimoni dengan baik gitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa Canva, maksimalkan Canva gitu ya. Baik, terima kasih sudah pukul 17.00. Iya. Ini besok saja ya. Besok saja kita bertemu lagi pada jam yang sama pada pukul 15.30 sampai pukul 17.00. Terima kasih atas hadirnya teman-teman pada kesempatan sore hari ini. Saya yakin banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan karena saya juga masih dalam tahap belajar dan saya ingin Bapak Ibu mengambil sisi positif dan manfaat dari apa pertemuan kita yang sudah kita luangkan waktu kita dalam majelis ilmu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih Bu Ani, Pak Sucito. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Pak Sucito, Bu Ani, Bu Muna. Terima kasih Bu Ani.
Sucita.